datangkan singgasana Sulaiman itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum berdiri. Tapi ada seorang alim, ya, seorang waliullah di tempat itu mengatakan, hai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Nabi Sulaiman itu sebelum matamu berkedip. Tiba-tiba singgasana istana, ya, Ratu Balqis itu sudah ada di depan mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman pada hari itu? Apakah dia tepuk dada? Apakah dia sombong? Apakah dia mengatakan, wahai manusia, lihatlah betapa hebatnya saya? Tidak. Beliau mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur. Inilah karunia dari Allah. Inilah pemberian Tuhanku kepadaku. Dia ingin menguji aku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, enggak ada gunanya bagi Allah. Terima kasihmu itu enggak ada gunanya bagi Allah. Itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Manfaatnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Kalaupun engkau kafir, Allah juga enggak ada masalah. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Biasanya ini doa kapan dibaca? Kalau sujud syukur. Jadi sujud syukur itu enggak ada doa khusus. Ya, kebanyakan orang membaca ini. Ya, misalnya lulus kuliah dapat ijazah, ya, ataupun baru pertama kali diterima di perusahaan, ya, ataupun pemain bola bisa menggolkan, ya, ataupun ya seorang bapak melihat anaknya sudah duduk di pelaminan, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua contoh yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana dengan fitnah al-mal, bagaimana dengan ujian harta ini. Satu adalah bekerja untuk mendapatkan dunia itu dengan motivasi tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya, menjadikan dia sombong, menjadikan dia angkuh, maka dia berhasil diperdaya oleh dunia dan dia kufur kepada Allah dan dia membantah kalau itu pemberian Allah. Apa balasannya? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami tenggelamkan dia di dalam bumi. Bumi yang dipijaknya tiba-tiba berlubang. Kemudian Qarun bersama penduduknya, bersama kekayaannya, bersama asetnya ditelan oleh bumi. Inilah yang diterima oleh Qarun, mirip dengan yang diterima oleh ashabul jannah yang kita ceritakan tadi. Tapi ada satu lagi yang bekerja untuk mendapatkan harta dan kekayaan, tapi dia tahu hakikat harta ini, bahwa harta ini bukanlah tujuan, bahwa harta ini hanyalah wasilah saja, sarana saja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin untuk kita makan sebahagia, mungkin untuk kita gunakan menyekolahkan anak, mungkin untuk kita belikan rumah, mungkin untuk kita belikan kendaraan, tapi kan tidak semuanya. Masih banyak yang tersisa. Nah, yang tersisa itu untuk apa? Diakuilah, disadarilah bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan haknya dan kita harus tahu batasannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di atas dunia ini banyak fitnah.
mungkin ada fitnah berupa ujian, mungkin ada fitnah wanita, mungkin ada fitnah macam-macam. Tapi di antara fitnah yang paling berat adalah fitnah tentang harta. Kenapa Bapak Ibu? Karena harta orang jadi sombong, karena harta orang jadi angkuh, karena harta orang suka berbuat sewenang-wenang dan berbuat sesuka hatinya. Betul nggak? Betul. Dalam Al-Quran dikatakan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus ta'ala. Surah apa itu Pak? Al-A'raf. Manusia merasa sombong, manusia merasa angkuh manakala melihat dirinya kaya, manakala melihat dirinya sudah hebat. Nah, oleh karena itu, berapa banyak orang yang tersesat dikarenakan harta. Berapa banyak ya kemungkaran, kejahatan ya disebabkan oleh harta juga. Ada orang kaya tapi kekayaannya ini dihabiskan untuk membeli narkoba. Betul? Ada orang kaya, kekayaannya ini digunakan untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ada orang punya media, tapi medianya ini digunakan untuk menutup-nutupi kebenaran. Ada orang punya media, medianya ini digunakan untuk memojokkan umat Islam. Ya kan? Coba sekarang kita lihat umat Islam ini selalu saja dihubungkan dengan ISIS, ya kan? Selalu dihubungkan dengan teroris, selalu dihubungkan dengan hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya orang semakin jauh dari agama Allah. Nah, itulah sebahagian orang yang berbuat seperti itu. Hendaknya kita mengambil. Kenapa? Karena otaknya, akalnya tidak digunakan. Kalau andai kata dia menggunakan otaknya, menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, niscaya dia tidak akan mau pelit dan niscaya dia tidak akan mau bakhil. Sebab harta yang dimilikinya itu tidak akan dibawa mati. Sebab hartanya itu adalah pemberian Allah. Sebab hartanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelit adalah sumber dari segala macam sifat yang tercela. Kalau orang sudah pelit Bapak Ibu, maka dia akan rakus, maka dia akan tamak, maka dia akan mengurangi timbangan. Betul? Kenapa orang mengurangi timbangan? Karena pelit, karena rakus, karena tamak. Ya kan? Kenapa orang suka berbohong kepada pelanggan? Karena tamak, karena rakus, dan karena jahat. Ya kan? Kenapa mau mengkorupsi harta negara? Karena apa? Karena bakhil juga. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bakhil itu di dunia ini tidak mendapatkan apa-apa dan di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan, orang bakhil ya, orang pemurah, orang yang dermawan, musuhnya pun suka sama dia. Ya kan? Orang dermawan itu musuhnya pun suka sama dia. Tapi orang pelit, anaknya pun benci kepada dia. Kalau ada orang pelit, anaknya pun mengatakan, mudah-mudahan orang tua ini cepat mati, biar kami bagi-bagi harta. Ya enggak? Mudah-mudahan cepat mati. Apa yang lagi yang ditunggu-tunggu ini orang tua ini? Cuma dia enggak berani aja ngomong. Tapi kalau orang tuanya dermawan, suka membagi,
suka memberi, suka membantu, suka menolong. Dia doakan, ya Allah, ya Allah, jangan engkau matikan dulu orang tuaku ini. Jadi orang dermawan itu musuhnya pun suka sama dia, tapi orang pelit anaknya pun tidak suka kepada dia. Ya. Dikisahkan di zaman Nabi kan ada sahabat namanya Salabah. Ya. Oh, miskin jadi kata hamba Allah dengan kaya dia harta. Tapi ada di dalam hadis dikatakan kadal fakru ayat dalam kufran. Fakiran bisa menyimpan kekufuran. Bagaimana dengan kehidupan kita ini? Ya. Nah, jadi kaya itu belum tentu kalau dia kaya tapi dia dermawan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia miskin tapi dia sabar, tabah dalam menghadapi kemiskinan dan kesusahannya itu, maka Allah pun meridhoinya. Tapi kata Rasulullah, memang kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan seseorang jatuh dalam kekafiran. Iya, kalau nggak ada uang di rumah biasanya mau bertengkar aja. Yang hebat Bapak Ibu sekalian ada. Ya. Semua orang senang dengan sifat kedermawanan. Ya. Khususnya laki-laki lebih suka dermawan daripada perempuan. Betul kan? Ya. Kalau laki-laki lebih menyukai kedermawanan daripada perempuan. Ya. Kadang-kadang ada orang begitu, ya. Dia kalau melakukan ibadah sunnah, istrinya senang. Melakukan ibadah yang puasa sunnah, senang. Melakukan sholat tahajud, senang. Melakukan tilawatul Quran, senang, ya kan? Tapi kalau melakukan sedekah banyak-banyak, nggak suka, iya kan? Makanya dikatakan di sini, kadang-kadang bakhil itu sangat keterlaluan. Bahkan kalaupun sakit, dia kadang mau berobat aja nggak mau. Ya. Nggak tahu uang ini buat apa. Ya. Mau dibawa kemana? Oleh karena itu, ya, kita jangan sampai terkena penyakit yang satu ini, karena penyakit yang satu ini adalah penyakit yang berbahaya. Oke, itu pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah tadi adalah jangan lupa mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah, setiap kita mengatakan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Itu adalah adab kita. Itu adalah sopan santun kita kepada Allah. Jangan mendahului Allah. Ya. Insya nanti kalau saya menang, ya, dolar tidak akan sampai sekian katanya, ya. Oh, sudah menang, lupa mengucapkan insya Allah, ya. Jangan sampai. Kemudian yang kedua, insya Allah itu berarti menyadari bahwa kita ini tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, sehingga kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa insya Allah itu adalah seseorang akan mendapatkan keberkahan dengan mengucapkan insya Allah. Jadi jemaah sekalian, dari ayat 17 sampai ayat 33 ada 3 pelajaran berharga yang kita ambil. Yang pertama tentang fitnatul mal, yang kedua tentang bakhil, dan yang ketiga tentang menyerahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.